Oke, kali ini kita akan membahas mengenai Avada Themes. Setelah kita install WordPress, kemudian kita install Avada Themes, yang harus kita lakukan berikutnya adalah menginstal plugin yang dibutuhkan oleh Avada. Plugins itu ada di bagian maintenance, plugin and add-on. Nah, plugin yang paling dibutuhkan adalah dua yang paling sangat dibutuhkan adalah Avada Core dan Avada Builder. Berikutnya kalau mau diinstal dengan Avada Branding ini juga bisa, tapi tidak begitu penting. Nah, ini ada beberapa lagi yang bisa dipertimbangkan untuk diinstal seperti Slider Revolution sama Layer Slider. Tergantung plugin apa yang kita butuhkan. Kemudian kita juga harus melihat patch terhadap themes yang kita gunakan. Patch itu seperti security update tetapi minor. Nah, ini bisa di klik apply supaya kalau ada error yang berhubungan dengan website di sini masih bisa diatasi dengan plugin seperti ini. Nah, ini tidak harus berhubungan, tetapi sebaiknya kita install patch apapun yang dikeluarkan. Kemudian perhatikan juga di settingan bagian server. Kita bisa lihat di status, masuk ke maintenance, sudah itu di status. Nah, yang harus diperhatikan itu adalah memory limit harus dibesarkan, PHP time limit sama PHP max input var, sama maksimal upload size juga dibesarin. Nah, ini ada hubungannya dengan pre-built website yang akan kita install. Kalau misalkan tidak ada pre-built website yang kita mau install, ini tidak begitu pengaruh. Tetapi memang seharusnya di set ke maksimal. Nah, pre-built website itu adalah pilihan website template yang sudah dibikin oleh Avada, sehingga kita bisa pilih mana yang kita mau pakai. Apakah kita mau pilih Avada Classic, ada juga untuk Plumber, ada juga untuk Pet. Nah, kita bisa pilih sesuai dengan apa yang kita mau. Jadi bisa diklik preview dulu. Kalau klik preview dia akan load di tab baru. Nah, kita bisa lihat apakah themes ini sesuai dengan kita punya website yang kita ingin bangun. Oke, kalau sudah, kita bisa pilih dengan melakukan klik import, kemudian centang alt dan klik import. Nah, dia otomatis terinstall. Nah, cuma diperhatikan juga kalau yang seperti ini ada merah, berarti dia membutuhkan plugin tambahan WooCommerce. Kalau misalkan yang lain spesifikasinya beda-beda tergantung dengan pre-built websitenya atau website template. Nah, kalau kita sudah menggunakan website template, kemungkinan besar kita tidak akan membutuhkan settingan di bagian global option. Global option ini adalah settingan untuk, maksudnya settingan secara umum yang bisa dipakai di seluruh halaman atau di seluruh website. Nah, ini misalkan headernya mau di atas atau di bawah,
terus menunya mau menggunakan apa, logo setting. Jadi di sini kita bisa set. Tetapi ketika kita sudah menggunakan pre-built website atau website template, di sini sudah otomatis terisi. Di bagian berikutnya yang penting adalah di bagian layout dan slider. Kalau layout ini kita menentukan tata letak dari website kita secara keseluruhan. Jadi kalau global itu dia akan dipakai di semua halaman. Jadi misalkan kita mau bikin header yang formatnya sama semua yang dipakai di seluruh halaman, kita harus setting di global layout. Terus juga kalau misalkan footernya juga di set untuk semua halaman, kita juga bisa melakukan setting di bagian global layout bagian footer. Nah, di sini kalau Anda lihat di sini ada post layout. Post layout itu saya bedakan antara global layout karena bagian blog post dia pasti memiliki tata letak yang berbeda dengan halaman-halaman pada umumnya. Kalau halaman pada umumnya yang memiliki kesamaan adalah di bagian header kemudian di bagian footer. Untuk bagian konten, title bar itu pasti akan berbeda-beda. Nah, kalau untuk post layout, satu bentuk blok itu pasti akan digunakan sama terus. Nanti kita akan masuk ke bagian layoutnya di bagian blog, khusus di bagian video tentang blog ya. Nah, hal yang terpenting berikutnya adalah slider. Slider ini contohnya kita buka. Nah, yang dimaksud slider itu yang ada langsung di bawah menu. Ini menggunakan Avada slider. Jadi apa yang kita setting di sini, kita settingnya dari menu slider. Jadi slider itu membutuhkan kontainer. Jadi ada tempat kontainernya slider yang misalkan dimuat ke dalam halaman. Nah, di dalam slider itu nanti bisa dimuat satu atau lebih beberapa slide. Jadi kalau misalkan kita lihat contohnya di tentang kami, ini akan menggunakan beberapa slide. Nah, 2 slide, ini slide yang kedua, ini slide yang ketiga. Jadi slide ini dimasukkan ke dalam slider dan slider dimasukkan ke dalam halaman. Kemudian kalau Anda membutuhkan icon-icon khusus, ini juga bisa diinstal dari menu icon. Demikian dulu untuk pengenalan Avada Themes.